We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore nih, Wayan Penawati, seorang seniman. Ya. Pengalaman apa yang membuat Pena bertekad sebagai perempuan yang harus punya karya? Otak mengandung tanganku melahirkan karya. Silakan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ini sebaiknya saya jawab diawali dengan perkenalan saya sendiri. Saya kan perempuan yang tinggal di Bali dan lahir juga di Bali, di mana di Bali itu begitu banyak akan kegiatan adat dan budayanya. Seringkali seorang perempuan ataupun orang yang berada di Bali itu memiliki potensi atau keahlian, tapi tidak berkembang karena terlalu banyaknya kegiatan adat tersebut. Jadi saya sendiri setelah banyak berkecimpung baik itu di adat maupun keinginan saya untuk menjadi seniman itu sendiri, maka saya sendiri menjadikan kata tersebut sebagai motivasi, di mana juga di sana dijelaskan, saya menyebutkan bahwa adanya otakku mengandung, tanganku melahirkan karya. Jadi sebutan tersebut menjadi, saya kan di mana seorang perempuan itu memang kodratinya tuh mengandung. Jadi di mana tafsiran ide-ide itu mengendap di otak. Jadi karena saya pelukis juga, jadi disalurkan dari tangan itu sendiri, begitu Pak. Banyak pelukis perempuan di Bali. Saya pernah dengar perempuan untuk berkesenian itu kurang ya daripada yang lelaki ya. Iya, betul. Kalau di kampus banyak yang perempuan. Kalau di angkatan saya sendiri. Oh. Revolusioner ini. Iya. Ada perbedaan nggak antara karya yang perempuan dan yang laki? Kalau menurut saya, baik itu dari warna ataupun dari segi rupa, secara sekilas tuh mungkin nggak ada perbedaan. Cuman mungkin kalau di perempuan itu memang lebih menunjukkan psikologinya sendiri, baik itu dari pemilihan warna yang mungkin lebih ceria, terus penggambaran yang lebih lebih glamor seperti itu. Ya. Oke. Nah, Anda menulis skripsi. Anda menulis tentang mitologi Ibu Pertiwi dalam agama Hindu Bali. Iya. Sebagai sumber ide penciptaan. Ini menarik sekali. Ini saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, tapi kabur, lupa saya. Mengapa sosok wanita yang dipilih? Silakan, Rena. Ya, jadi mengapa sosok wanita itu dipilih? Melihat kembali di mana planet bumi ini satu-satunya yang memiliki kehidupan. Jadi Ibu Pertiwi ini merupakan konotasi kata yang dimana dimaksudkan bahwa bumi ini memiliki kesamaan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita, di mana ia tuh menghidupi ataupun memiliki atau tidak, wujud perempuan itu lebih
mudah atau lebih ditafsirkan kembali sebagai orang yang mengayomi kehidupan yang ada di bumi ini begitu. Jadi selain itu juga setelah saya banyak membaca dari mitologi-mitologi dunia itu juga memang menyebutkan bahwa bumi itu banyak diibaratkan sebagai sosok perempuan gitu. Mengapa tidak lelaki? Entahlah Pak. Bahkan itu saya juga masih bingung kenapa ya padahal sangat banyak sekali kemungkinan itu mungkin kalau saya sendiri memang baik itu sifatnya itu memang lebih menelisik ke perempuan daripada ke laki begitu. Nah, siapa yang menciptakan ide atau konsep Ibu Pertiwi tersebut kalau di dalam Hindu Bali? Kalau dalam penciptaan di Hindu Bali itu disebutkan di kitab suci yang menyebutkan bahwa Varaha Purana. Jadi di sana itu Dewa Wisnu dalam agama Hindu turun ke bawah ataupun ke bumi menjelma sebagai babi hutan. Ia menyelamatkan kondisi bumi saat itu sedang diambang kegelapan. Jadi beliau bertemu dengan Dewi Ibu Pertiwi sehingga beliau berubah menjadi babi hutan yang besar dan menyangga bumi ini gitu Pak. Kalau di bahasa Bali apa? Ibu Pertiwi itu apa? Pertiwi. Pertiwi juga. Oke. Ya. Sansekerta apa? Ya, Pertiwi juga. Pertiwi. Oke. Kalau di bahasa di mitologi Yunani pun saya juga ketemu di sana disebutkan sebagai Gaia. Terus saya baca di mitologi Nordik di situ disebut Jord. Terus di Jepang itu disebut Stuci. Terus ada lagi di Roma disebut Terra. Dan di Thailand seingat saya disebut Pramaitorani begitu Pak. Ya. Oke. Nah, sebetulnya siapa yang disebut sebagai Ibu Pertiwi itu, Pena? Jadi yang disebut sebagai Ibu Pertiwi ini adalah konsep yang menyebutkan bahwa bumi itu hidup begitu Pak. Jadi Ibu Pertiwi ini sama dengan bumi? Iya, betul. Oke. Nah, apa hanya ada satu Ibu Pertiwi kalau di Hindu Bali ini? Sesuai dengan konsep itu sendiri ya memang satu Ibu Pertiwi, tapi penyebutannya yang setelah saya baca pun itu belum ke seluruh dunia, itu bahkan penyebutannya yang berbeda-beda dan bermacam-macam, tapi yang dimaksud itu tetap satu, yaitu untuk menyembah bumi atau berterima kasih kepada bumi gitu. Kalau di mitologi Hindu Bali ada Ibu Pertiwi ini ada reinkarnasi atau bentuk lain nggak selain Ibu Pertiwi ini? Kalau di Hindu Bali itu kan banyak sekali Ibu Pertiwi ini tidak hanya digambarkan sebagai sosok perempuan, tapi Ibu Pertiwi ini juga masuk dalam aksara, masuk juga dalam yatnya, di mana banyak istilahnya dalam yatnya itu Banten, itu banyak simbol-simbol yang menyatakan itu sebagai persembahan untuk Ibu Pertiwi begitu. Aksara apa aksara? Aksara itu ya tulisan. Ada apanya? Simbol apa itu? Simbol Ibu Pertiwi yang menyebutkan bahwa langit, yang di bawah itu bumi atau Ibu Pertiwi begitu. Oke. Kalau Banten itu simbol persembahan untuk Ibu Pertiwi itu biasanya disebut Serobong Pejati begitu. Oke. Lebih detailnya, iya. Apa persembahannya apa itu?
Jadi dalam satu Banten itu kan memiliki banyak banyak material gitu, tapi ada salah satu bentuknya yang bulat. Kenapa bulat? Di sana juga disimbolkan bahwa bumi ini tidak memiliki ujung begitu. Jadi utuh. Nah, disitulah sebagai mana rasa terima kasih kita tuh mengaturkan kepada Tuhan itu sebagai saksi begitu bahwa ayatnya ini akan di dilihat oleh Ibu Pertiwi maupun disaksikan oleh langit itu agar tembus ke dunia dewa begitu. Kalau Dewi Sri, apakah termasuk perwujudan dari Ibu Pertiwi? Kalau Dewi Sri itu menurut saya bagian dari Dewi Bumi, di mana Dewi Sri itu dikhususkan untuk bagian dari tumbuhan padi khususnya, gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pena sendiri, mengapa mitologi itu diciptakan? Mitologi Ibu Pertiwi ini diciptakan? Iya, jadi mitologi setelah saya banyak membaca mitologi berbagai macam gambaran itu ditemukan bahwa menurut saya mitologi ini tuh diciptakan selain sebagai bagaimana kita bercermin dalam hidup ini ataupun menjalani hidup ini, sepertinya memang dibuat ataupun dibuat baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang memiliki tujuan bahwa kita sebagai makhluk hidup yang ada di dalam bumi ini sebaiknya memang harus menjaga dan menghormati bumi ini sebagai seperti layaknya ibu. Jadi kata ibu ini dipilih mungkin agar kita itu lebih mudah untuk menafsirkan atau melihat rupanya. Jadi kalau hanya bumi mungkin tidak kebayang bagaimana itu rupanya. Jadi dipilihlah ibu. Jadi kalau kita udah melihat sosok ibu itu rasanya sudah dekat sekali begitu. Oke. Ibu Pertiwi ini untuk sumber penciptaan apa saja? Kembali lagi kalau dalam skripsi saya 2 tahun lalu itu memang saya terapkan dalam karya seni lukis, tapi saya juga melihat bahwa Ibu Pertiwi itu tidak hanya disebut dalam penggambaran seni lukis saja, tapi juga ada dalam seni tari, seni musik. Itu pun banyak juga seperti Tanah Airku itu kan juga lagu kebangsaan Indonesia yang menggambarkan Ibu Pertiwi begitu. Oke. Nah, apa kesimpulan skripsi Anda tentang Ibu Pertiwi ini di dalam agama Hindu di Bali? Jadi kesimpulan di dalam skripsi saya itu Ibu Pertiwi memang digambarkan sebagai sosok perempuan. Jadi di sini saya mengambil konsep Ibu Pertiwi itu diterapkan dalam seni lukis. Saya temukan kembali bahwa bumi itu tidak selamanya juga tergambarkan baik-baik saja. Jadi dalam skripsi itu saya menciptakan 6 lukisan, di mana 3 lukisan yang menggambarkan kondisi Ibu Pertiwi yang sedang baik, dan 3 kondisi Ibu Pertiwi yang digambarkan tidak baik, di mana yang dari kedua tersebut diambil lagi bahwa bagian dari bumi itu dibagi menjadi 3, di mana ada dataran tinggi hingga dataran rendah. Jadi dataran tinggi itu saya bagi menjadi gunung, terus dataran di tengah sebagai hutan, terus yang di dataran rendah itu sebagai laut. Jadi penggambaran itulah di mana digambarkan bahwa bumi itu dia itu baik,
ketika kita itu memang bisa menjaganya. Dan memang masalah ini juga banyak terjadi kan di yang kita alami, di mana kita juga tidak bisa mengelola sampah ataupun polusi yang kita lakukan sendiri. Jadi dua hal itu yang saya sampaikan dalam skripsi ini. Setidaknya ketika orang melihat karya ini bisa sadar ataupun tidak prihatin terhadap lingkungan sekitar, apakah saya sudah menjaganya atau belum begitu. Sebelum pena ada lagi yang melukis atau berkarya tentang Ibu Pertiwi sesuai Hindu Bali. Saya lihat itu ada pematung namanya Ida Bagus Nyane. Dia menggambarkan Ibu Pertiwi sebagai penopang bumi ini gitu. Jadi itu mungkin penafsiran beliau terhadap sosok Ibu Pertiwi tersebut. Oke. Terima kasih Pena atas waktunya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pengetahuannya. Iya, aduh sama-sama, saya masih belajar. Oke, terima kasih. Ya.